Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta pegawai MAN 1 Semarang, siswa dan siswi MAN 1 Semarang yang kami banggakan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena atas limpahan nikmat karunia kepada kita semua tercurah sejak kita dilahirkan ke dunia ini sampai dengan hari ini, bahkan sampai kapanpun kita tidak ada yang tahu. Semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selazimnya kita akan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagai makhluknya, kita pun juga wajib untuk bersolawat atas kekasih Allah, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, oleh Allah sendiri telah menciptakan langit beserta isinya. Ada bulan, ada bintang, ada planet, matahari. Allah telah menciptakan bumi beserta isinya. Ada tumbuhan, ada hewan, dan apa saja yang ada di atasnya, bahkan di dalamnya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dunia ini akan terbentuk dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Dialah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita sebagai makhluk yang Allah telah ciptakan? Pantaskah kita tidak bersyukur atas karunia-Nya? Adakah pantaskah kita bagi kita untuk tidak menyembah dan tunduk kepadanya? Ataukah pantas bagi kita untuk tidak menganggap bahwa dunia ini adalah tercipta oleh makhluk? Tentunya tidak. Kita akan mengakui dengan keyakinan bahwa adanya dunia ini, adanya kita ini, dan adanya alam ini, semua pasti ada yang menciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, melihat dari itu, maka kemudian kita punya kewajiban kepada Sang Pencipta kita. Yang pertama, kewajiban kita adalah mengakui akan adanya Allah. Mengakui adanya Allah, tentunya kita membutuhkan nalar, membutuhkan bukti. Dan bukti itu tidak usah jauh-jauh kita cari. Sesungguhnya adanya kita ini adalah bukti adanya Allah. Adanya dunia ini, matahari, rembulan, langit, bintang, hewan,
Dan apa saja yang ada di antara keduanya, itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, yang kedua, kewajiban kita kepada Sang Pencipta adalah mengesakannya, atau dalam bahasa agama dinamakan dengan tauhid. Dengan kalimat yang pendek namun maknanya luar biasa, yaitu kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kewajiban kita yang ketiga adalah kita sebagai makhluk yang telah Allah berikan berjuta-juta karunia dan nikmat, kita wajib untuk taat kepadanya. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita melalui nabinya, melalui Al-Quran yang telah kita baca berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan setiap kali kita membacanya dalam sholat, maka kita wajib untuk mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Entah itu sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan perintah-perintah lain yang Allah telah berikan kepada kita. Kewajiban kita kepada Allah adalah mentaati apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kewajiban kita yang keempat adalah kita wajib menjauhi apa saja yang telah Allah larang kepada kita. Jikalau kita mau berpikir dengan jernih, dengan hati yang bersih, sesungguhnya perintah dan larangan Allah itu memiliki manfaat yang luar biasa terhadap siapa saja yang mau mentaatinya. Ketika Allah memerintahkan sholat misalnya, maka sesungguhnya manfaat sholat itu kembali kepada orang yang melakukannya. Ketika Allah memerintahkan zakat, kelihatannya zakat itu untuk orang lain, tapi sesungguhnya zakat itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Ketika kita melaksanakan perintah untuk berkorban, menyembelih kambing atau sapi, itu sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita, di mana kita akan menjadi dekat kepada Allah dan akan dicintai oleh orang-orang terdekat yang telah kita tasarrufkan dari binatang korban kepada mereka. Kita akan terhindar dari sifat bakhil, pelit, karena Allah telah membuktikan dengan perintahnya. Intinya, apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, sesungguhnya manfaatnya kembali kepada kita. Sedemikian juga ketika kita mentaati akan larangannya, pun juga manfaat dari kita mentaati larangan tersebut kembalinya kepada kita. Ketika Allah melarang kita untuk tidak meminum minuman keras, dan itu kita lakukan dengan penuh ikhlas dan kesadaran, maka kita pun akan memperoleh kesehatan dan kehidupan yang sejahtera serta nyaman. Namun ketika kita melanggar dari apa yang Allah larangkan kepada kita, taruhlah kita meminum minuman keras, maka sesungguhnya minuman keras itu akan menghancurkan kehidupan kita. Bahkan keluarga kita, membahayakan kesehatan kita, masa depan kita, bahkan secara besar akan membahayakan buat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kewajiban kita sebagai makhluk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima adalah mensyukuri apa yang telah Allah perintahkan. Mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Mensyukuri apa yang telah Allah larang. Mensyukuri
apa yang telah Allah ciptakan kepada kita, baik di bumi, darat, dan lautan. Kalimat syukur ini tadi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mau bersyukur, sesungguhnya kita sedang menjaga dari azab yang Allah akan berikan kepada kita. Sedemikian juga ketika tidak mau bersyukur alias kufur, sesungguhnya kita sedang melakukan sesuatu yang membahayakan buat diri kita. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para pemirsa, 5 hal tadi, kewajiban seorang makhluk terhadap sang penciptanya, semoga dapat kita laksanakan dan kita implementasikan dalam kehidupan secara pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini akan membawa inspirasi buat kita sekalian untuk dapat menjadi makhluk Allah yang paling terbaik, yang mampu melaksanakan minimal 5 hal yang telah kami uraikan di atas. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.